akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di zaman akhir, yang mana keburukan-keburukan merajalela. Misalkan saja minuman keras merajalela di luar pesantren. Orang punya masalah, larinya ke narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Ya. Ada perkelahian, ada judi, dan banyak anak yang menyusahkan orang tuanya, yang merepotkan orang tuanya. Maka supaya orang tua bersikap, gimana supaya anaknya selamat, gimana supaya anaknya menjadi baiknya. Tujuan orang tua itu mempunyai anak adalah anak yang sholihin wa sholihat. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat ya rabbal alamin. Ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajaluha najabatul auladi. Syair demikian. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak. Orang diberi ini, diberi itu, dan lain-lain. Namun nikmat yang agung adalah orang diberi oleh Allah anak yang sholihin wa sholihat. Allahumma rzuqna as-sholihin wa sholihat. Amin ya rabbal alamin. Misalkan saja orang sukses ekonominya, ini bila mana anaknya nakal, orang tua tidak akan bisa bahagia. Orang sukses karirnya, misalkan saja anaknya nakal, berani kepada orang tuanya, ini orang tua tidak akan bisa bahagia. Anak itu bila mana tidak paham terhadap ilmu agama, ini bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Di dunia, di akhirat pun demikian. Anak akan menuntut, mengapa kami tidak dididik ilmu agama, sehingga nanti dikisahkan, diceritakan, digambarkan, ada orang tua yang masuk neraka sebab menyanyiakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Sebaliknya, bila mana anak itu dididik dengan baik, dipondokkan, dipesantrenkan, dimasukkan di madrasah, bila mana anak itu menjadi anak yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang mengalir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw waladin sholihin yad'ulah, aw shadaqan jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Bila mana orang itu meninggal dunia, maka segala amal pahala itu putus. Kecuali orang yang memiliki 3 perkara tersebut. Ini hakikatnya orang kaya yang memiliki 3 perkara tersebut. 1, shadaqatin jariyah, yaitu wakaf. Wakaf. Atau membangun masjid, dan seterusnya. Atau membantu, atau jadi panitia misalkan, dikisahkan Siti Zubaidah, istri dari Harun ar-Rasyid, ini dimimpikan
Dengan apa kau mendapatkan maghfirah dari Allah itu dengan apa? Apakah dengan jasamu yang telah membangun pengairan di Makkah? Zaman dahulu Saudi itu di bawah Khalifah Harun ar-Rasyid ya, sehingga Siti Zubaidah itu pedulinya kepada ahli Mekah, dibangunkan pengairan masjid, pengairan, dibikin pengairan di Makkah itu. Dulu data-datanya masih ada, entah sekarang. Apa jawab Siti Zubaidah? Adapun tentang pahala yang membangun pengairan di Makkah, di Madinah, di Saudi ini diperuntukkan kepada donatur yang membangun. Adapun saya mendapatkan maghfirah dari Allah sebab biniyati salihah, dengan arti misalkan saja orang membangun masjid. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid karena Allah, di dalam Tirmidzi ada lillah, ini dikomentari oleh syarahnya, sehingga kalau orang itu membangun masjid diberi nama dengan nama yang membangun ya, masih hidup bangun masjid diberi nama. Misalkan yang bangun Pak Edi, terus Masjid Edi. Ini ba'idun anil ikhlas ya, jauh dari ikhlas. Yang baik, kalau orang bangun masjid, ini jangan diberi nama yang membangunnya ya, kecuali yang membangunnya sudah meninggal dunia untuk kenangan. Adapun orang yang bangun masjid lillah, ini oleh Allah ditempatkan, dibangunkan rumah di surga, ya berarti maknanya orang yang membangun masjid asal lillah, ikhlas, ini oleh Allah akan dimasukkan di surga sebab dibangunkan rumah di surga. Nanti makna masjid ya, pondok pesantren atau madrasah atau musola. Adapun panitianya dapat pahala itu bila mana panitianya itu ikhlas ya, tidak komersial. Sebab zaman akhir itu Islam itu dikuatkan oleh kelompok yang besok di akhirat itu tidak memiliki apa-apa, tidak dapat pahala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ayyidu hadzal-din birajulin fajir. Allah itu menguatkan agama dengan orang yang lacut, dengan orang yang tidak benar. Misalkan semangat berjuangnya tinggi, semangatnya luar biasa, namun tidak ikhlas, kadang ada udang di balik batu. Wa fi riwayat, innallaha yu'ayyidu hadzal-din bi aqwamin la khalaqalahum. Allah akan menguatkan agama Islam dengan kaum yang besok di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kadang orang yang berjuang semangatnya tinggi, ini bila mana tidak ikhlas, ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Adapun Siti Zubaidah mendapatkan maghfirah dari Allah ini karena beliau ketika menjadi panitia pembangunan pengairan di Makkah ini karena ikhlasnya, karena ikhlas. Begitupun panitia masjid ini dapat pahala ini bila mana dia ikhlas menjadi panitianya, tidak komersil dan lain-lain. Lah kita mondokkan anak itu supaya anak akhlaknya baik ya, supaya akhlaknya baik, supaya adabnya baik, supaya bisa berbakti kepada kedua orang tua, supaya bisa bersyukur kepada kedua orang tua yang mana Allah mengatakan aniskuri wali walidek.
supaya kamu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur itu gampangannya orang yang taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah. Nanti kalau diperinci syukur itu mendapatkan nikmat, lisannya mengucapkan alhamdulillah, adapun nikmat digunakan untuk amal kebaikan. Atau secara global, orang syukur itu orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini dikatakan dalam tafsirnya, misalkan saja orang habis sholat, mendoakan kepada orang tuanya, Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, atau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kirim Fatihah, maka orang tersebut maknanya sudah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Banyak orang sekarang ini mengeluh direpotkan oleh anaknya. Suatu saat saya pernah didatangi oleh orang tua, ya, wadul kepada saya, anak saya nakal, merepotkan, kadang ngomongnya kasar, nyentak. Saya tanya kembali, dididik di pondok apa tidak? Jawabnya tidak. Dididik di madrasah apa tidak? Jawabnya tidak. Inilah kesalahan orang tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu ala fitrah al-islamiyah. Anak dalam keadaan baik, anak dalam keadaan bagus, bersih. Sehingga kalau orang itu mati qoblal bulugh, qoblal balik, walaupun anak siapa saja, nanti akan masuk di surga. Walaupun nanti ini secara fikih itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi wakilah selagi orang itu, selagi anak itu belum mengucapkan kalimatil kufri, maka akan masuk surga. Namun bitul qaul mu'tamad, walaupun anaknya non muslim, ini kalau mati qoblal bulugh, ini akan masuk surga. Anak yang dilahirkan itu bersih, baik. Adapun yang mewarnai itu akan jadi apa itu? Ini kan orang tua yang berperan, maknanya wa abawahu yughayyirani. Yang merubah anak tersebut adalah peran kedua orang tuanya. Yang berperan anak itu jadi apa? Ini adalah orang tuanya. Maka supaya anak dipesantrenkan. Dinikmat Allah ya. Yang mengalir, pahala mengalir ini bila mana orang mempunyai wakaf, ya, punya pesantren, ini apa yang dilakukan oleh Kiai Fajar, ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Coba bisa dibayangkan, Allah itu memberikan nikmat. Ini kadang-kadang orang tidak diberi taufik oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, sehingga nikmat dibuat poya-poya, dibuat senang-senang. Secara Islam itu orang kaya tidak apa-apa. Silakan orang kaya tidak apa-apa, namun kalau kaya itu supaya sosial, supaya dermawan. Yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Auf. Beliau kaya, namun sosialnya itu luar biasa. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman juga demikian. Beliau kaya namun sosialnya luar biasa. Sayyidina Umar, Abu Bakar dan lain-lain. Yang tidak boleh itu orang kaya untuk dirinya sendiri, untuk enak-enakan, itu yang tidak boleh. Adapun Islam tidak melarang orang kaya. Yang dilarang itu orang kaya tidak mau zakat, tidak mau sedekah, terus hartanya hanya untuk senang-senang, yang dilarang. Kedua yaitu ilmin yuntafa'u bih.
Adapun bila mana orang diberi oleh Allah nikmat rizki, terus dia diberi taufik oleh Allah, ini kan merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak semuanya orang kaya itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Di sini kata Imam Nawawi bermakna wawu. Yang kedua ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Seperti ilmu sholat, ilmu mengajarkan akhlak yang mulia, ilmu yang mengajak kebaikan-kebaikan. Ilmu itu dalam Islam ditekankan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim aywal muslimat." Mencari ilmu itu oleh Allah sangat difardukan bagi tiap-tiap orang Islam. Hadisnya demikian. Walakin jara ala al-sinatina ziyadu al-muslimat hadis ziyadah khata inda al-hadis. Wa fil makna shawab. Lianna ma yajibu ala rajul yajibu ala al-mar'ah. Diulang dalil thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, gitu saja. Wal muslimat. Itu mimbabi takhrib ya orang pesantren. Nah, ilmu itu dibagi menjadi dua. Satu, ilmu yang dipelajarinya hukumnya fardul ain. Yang kedua yaitu ilmu yang dipelajari hukumnya fardul kifayah. Fardul kifayah seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian. Misalkan saja bila mana ilmu pertanian lemah, ini kan kehidupan akan timpang. Bila mana tidak ada dokter, ini kehidupan kan akan timpang. Berarti Islam itu memperhatikan kemaslahatan umatnya. Namun yang perlu diperhatikan, orang memasuki fardul kifayah, seperti juga hifdzul Quran, ini syaratnya harus mengerti tentang ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain. Seperti misalkan toharohnya bisa ya, toharohnya bisa. Cara menyucikan najis bisa. Kadang-kadang kan banyak sekarang orang kadang pakai cadar, kadang pakai jilbab, namun tidak mengerti najis. Terutama ketika itu punya bayi. Kadang-kadang bayi masih najis dimasukkan di ember, ini kan embernya jadi najis semuanya. Misalkan dicucikan dahulu baru dimasukkan ember. Kadang terus bayi ketika dimasukkan kencing, ini kan jadi najis embernya. Jadi ngerti toharoh ya, ngerti toharoh. Terus wudunya ngerti. Misalkan make up, dibersihkan dahulu di mukanya, terus baru wudu. Ya. Terus sholatnya mengerti. Nanti kalau perempuan ditambah mengerti tentang ilmu haid, tentang dam, istihadah, nifas dan lain-lain. Ini dari arah fikih. Atau thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ilmul hal, dengan arti kalau orang itu dagang maka dia wajib mengerti ilmu dagang supaya tidak jatuh riba. Kalau dia misalkan saja akan memasuki bulan Ramadan, supaya dia mengerti ilmu tentang puasa, supaya puasanya sah. Kalau dia akan umroh atau akan haji, dia wajib mengerti ilmu tentang umroh atau haji. Apalagi ya, umroh dan haji itu banyak dilaksanakan, oleh orang yang mu'alaf qulubuhum. Sebab kan cukup istitoah, cukup mampu uang terus haji. Padahal kadang sholatnya belum benar, belum mengerti toharoh, belum mengerti istinja. Ini ilmul hal ya. Sebab ada ilmu yang tidak bisa diambil manfaatnya.
misalkan ilmu sihir, ilmu nyopet dan lain-lain. Ketika adalah waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, namun nikmat yang agung adalah orang diberi oleh Allah anak yang solihin wa solehat. Dan barang siapa yang memiliki 3 perkara, punya wakaf, ya, punya sedekahun jariyah, terus punya ilmu yang diambil manfaatnya, punya anak yang solihin wa solihat, inilah hakikatnya orang kaya. Sebab walaupun dia meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Anak dipondokkan supaya bisa membungahkan kepada kedua orang tuanya, supaya bisa berbakti kepada orang tuanya. Apalagi orang tua itu semakin lama semakin lemah. Ini kalau anak tidak mengerti ilmu agama, anak akan tidak memenuhi hak orang tuanya. Misalkan saja di dunia modern, di negara modern, ini jangan dianggap hebat semuanya, ya. Baik semuanya tidak. Namun ada kelemahan-kelemahan. Di luar negeri itu, anak terhadap kedua orang tua itu tidak terbebani. Infonya demikian. Di negara-negara maju, ini semakin wanita itu pendidikannya tinggi, maaf, ini tidak mau punya anak banyak. Sebab hamil kan repot, punya anak kan repot. Ada yang tidak mau nikah dan lain-lain. Sebab dia tidak mempunyai konsep mempunyai waladin solihin yad'ulah. Jadi orang tua itu bila mana sudah tua, sudah dhaif, maka kewajibannya itu berbalik. Anak yang harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Pakaiannya, makannya, tempatnya dan lain-lain. Dan anak dipondokkan supaya bermodalkan takwa. Allah mengatakan watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, supaya kalian berbekal. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini walaupun sebab turunnya, ya, ahli Yaman itu dia haji zaman dahulu, ya. Dan dia haji ini tanpa bekal. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang prakteknya ketika di Makkah dia minta-minta. Maka turunlah ayat watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal ini tidak minta-minta. Saat minta-minta itu diperbolehkan ini bila mana darurat. Namun kalau orang itu bisa kerja atau dia mampu, ini minta-minta haram. Di Islam mengajarkan mandiri. Nah, silahkan orang itu tawakal. Namun orang bekerja itu tidak menafikan tawakal. Tidak merusak tawakal. Tawakal itu bukan terus tidak kerja sama sekali, terus nyatanya prakteknya minta-minta, bukan demikian. Jadi hidup di dunia itu modal yang paling mudah ditempuh itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa saja bisa. Orang awam bisa. Maaf, orang pas-pasan juga bisa. Malah justru maaf, yang sulit takwa itu loh. Kadang orang yang hidupnya mapan, orang yang kaya-kaya, terus pejabat juga demikian, kan repot takwa itu. Jadi takwa itu bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ini kan merupakan fusuh, ada kesempatan emas. Kalau kita amati lagi, maaf, orang yang sukses itu loh,
itu awalnya masakot. Allah mengatakan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan itu didapat dengan harus susah payah dahulu. Nanti di pondok kan sudah masakot. Saya yakinnya Kiai Fajar dulu juga masakot. Kiai Fajar kangelan. Dunia kan berputar. Anaknya orang sukses tidak sukses, anaknya orang pas-pasan sukses. Jadi hidup di dunia itu modal yang paling ringan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, orang diberi modal harta kadang bisa habis, kita kadang bisa bangkrut. Kerja diapusi. Maaf lagi. Maaf. Orang sekolah umum di zaman sekarang ini loh. Setelah tamat, ini kadang cari pekerjaan sulit ya. Cari pekerjaan sulit, cari kerja sulit. Namun kalau santri kan insya Allah kan tidak. Rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ya contohnya kayak Fajar gitu saja. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang takwa kepada Allah ini segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya, logikanya ya, kebiasaannya. Kalau orang yang punya ilmu, ini punya masalah kan sholat tahajud, kadang puasa. Tadi pagi saya itu mengisi acara di pondok pesantren Bina Insani Mulia ya, Kiai Jazuli ya, sama-sama alumni Lirboyo. Dan Kiai Fajar dulu mana? Itu pondoknya luar biasa. Pondoknya tanahnya saja 92 hektar ya. Saya suruh muteri, saya nggak sanggup. Santrinya 4.000. Terus wisuda di hotel mewah. Itu di antara auratnya itu loh. Saya tanyai, ini membaca Dalailul Khairat, membaca Dalailul Khairat. Maka ilmu itu diriadoi dan tidak, ini barokahnya akan lain. Barokahnya akan lain. Al-Mahfurlah orang tua saya, Kiai Mabrus Ali mengatakan bahwasannya Al-Mahfurlah Kiai Hasim Asy'ari ini di antara auratnya membaca Al-Quran dan Dalailul Khairat. Lalu munculnya di Tebuireng ada pondok Quran dan pondok kitab. Begitu di Lirboyo, Al-Mahfurah Kiai Abdul Karim, ini aurat yang biasa dibaca, yaitu Al-Quran dan Dalailul Khairat. Sehingga di pondok Lirboyo, ada pondok yang mempelajari kitab dan Al-Quran yang ditahfidil Quran. Ini apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti ada atharnya. Qala ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu nanti athar-atharnya itu. Ini dinikmati oleh anak turunnya. Maka misalkan saja ya panjenengan memondokkan anak. Ini supaya anak didoakan ya, habis sholat dikirimi Fatihah. Terus baca sallallahu ala Muhammad ya, dibaca 1000. Kalau anaknya misalkan saja agak kurang lurus ya, dibacakan Fatihah pada ba'diyah maghrib ya, sholat ba'diyah maghrib 41 kali atau malam. Ini dibaca oleh kedua orang tuanya, terutama ibu, sebab ibu itu mustajab. Hakikatnya ya, orang yang mendoakan anak, mendoakan anak, ini hakikatnya manfaatnya juga kembali kepada kedua orang tuanya. Kalau anak itu jadi waladin sholihin yad'ullah, maka orang tua dapat pahala. Jadi walaupun kalian mendoakan anak, ini jangan panjenengan tidak mendoakan. Sepanjangnya juga hadir di majlis-majlis pengajian. Imam Ghazali rahimahullah
Berarti bapaknya tidak masyhur. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tidak masyhur orang tuanya, mbahnya tidak masyhur. Namun riwayatnya bapaknya itu istiqomah, aktif hadir di pengajian-pengajian. Di tengah-tengah pengajian berdoa, minta kepada Allah diberi anak yang alim, lantas oleh Allah diijabahi, punya anak yang masyhur, Ahmad Al-Ghazali dan Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhuma. Ini barokahnya doanya kedua orang tuanya, barokahnya doanya orang tua. Jadi panjang mendoakan anak ini sepanjang hadir di majlis ilmi, majlis pengajian atau sholat jamaah, sebab orang yang hadir di majlis demikian, majlis zikir, majlis ilmi, majlis kebaikan, ini ada malaikatnya yang mencarinya, yang berkeliling. Ketika majlis ilmi, majlis zikir ditemukan, majlis ilmi itu lebih utama daripada majlis zikir. Sebab dengan ilmu orang ingat kepada Allah, dengan ilmu orang ingat baik dan buruknya. Nah, ketika majlis ilmi itu ditemukan atau majlis zikir ditemukan, maka malaikat itu memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk hadir. Sehingga majlis yang demikian rahmat diturunkan, barokah diturunkan. Terus yang hadir di majlis demikian diberi maghfirah atau pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di masjid demikian diberi pahala oleh Allah. Orang hadir di majlis ilmu itu ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Ada yang mengatakan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah sekarang siapa? Orang yang sanggup sholat sunnah 100 rakaat siapa? Di Kediri niku wonten sholat tarawih 23 rakaat niku kebut mboten karuan niku. Nek dolanan HP berjam-jam, jangkongan berjam-jam, dolatan remi, karambol berjam-jam. Salat kebut mboten karuan. Diberi pahala oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, besok akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahab. Orang besok oleh Allah di surga akan dikumpulkan dengan siapa dia simpati di dunia, dengan siapa dia mahabbah kepada siapa, dia mencintai kepada siapa, dia meniru kepada siapa. Kalau dia mahabbah kepada orang soleh, meniru orang soleh, ibadahnya, akhlaknya, ucapannya, maka besok dia akan dikumpulkan oleh Allah di surga bersama orang soleh. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah. Dan orang yang hadis di majlis demikian, ini doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu supaya bermodalkan takwa, orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Maaf ya, jodohnya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dicoba ya kalau tidak percaya. Misalkan orang tua mempunyai anak 2. Yang satu disekolahkan umum. Terus yang satu dipondokkan. Ini biasanya yang nikah lebih dahulu yang dipondokkan. Yang dipondokkan, kan aneh. Kadang maaf ya, orang kuliah kadang umur 25 belum nikah kan biasa. Kalau santri perempuan itu kan tidak sampai 25 sudah payu ya. Jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezekinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diprediksikan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya contoh saja Kiai Fajar, siapa nyangka rezekinya dimudahkan oleh Allah. Bangunannya pondok luar biasa. Ini orang yang bermodalkan takwa. Dan orang yang bermodalkan takwa untuk kemuliaan. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi orang ingin mulia itu bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, bukan dengan nasab.
Kalau orang dimuliakan karena hartanya, karena jabatannya, atau karena nasabnya, ini bila mana tidak takwa, maka indah Allah tidak akan mulia. Jadi orang mulia itu harus dengan takwa. Ini Quran tentu tidak ditaksis, ya, tidak dikecualikan, dan tidak dimansuh. Jadi kalau orang ingin mulia, ini kuncinya harus dengan takwa. Begitu kalau ingin sukses juga demikian, harus dengan takwa. Qala ta'ala wal aqibatu lil muttaqin. Ay al aqibah lil al mahmudah lil muttaqin. Kesuksesan itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Coba Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ini Al-Quran. Al-Quran bisa diambil keindahannya, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil keilmuannya, bisa mendapatkan syafaatnya bila mana yang membaca, yang mempelajari itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti orang mencari ilmu agama itu kan sulit. Syaratnya kan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Supaya kamu takwa kepada Allah dan Allah akan mulang kepada kamu. Allah akan mengertikan kepada kamu, memahamkan ilmu agama kepada kamu. Orang yang diberi kepahaman ilmu oleh Allah itu kan nikmat yang azimah, nikmat yang agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi taufik, diberi pertolongan, mau mondok, mau belajar ilmu agama, dan mondoknya sungguh-sungguh, dan dia paham tentang ilmu agama, dan ilmu agama diamalkan dan diajarkan. Ini alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik. Walaupun bapaknya siapa saja. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi predikat orang yang agung di kerajaan langit. Ini orang yang mempunyai ilmu, dikehendaki oleh Allah baik. Maka ini supaya dijaganya, Wal aqibatu lil muttaqin, kalau orang ingin sukses itu harus takwa. Ilmu agama itu ini dipelajari, ini harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, misalkan saja, maaf, orang belajar ilmu umumnya, ilmu matematika, kedokteran atau yang lain-lain. Ini kadang-kadang orangnya berbuat maksiat misalnya, ya bangga saja sukses ya. Namun kalau ilmu agama tidak demikian. Orang menghafalkan, sudah hafal, nanti di jalan-jalan kadang melihat wanita saja ya, nanti malah hafalannya hilang, itu kan repot. Ketika dibuat maksiat itu, kadang hafalannya hilang. Dan orang yang mempunyai ilmu agama yang membuahkan takwa, ini oleh Allah dipersiapkan di surga. Uiddat lil muttaqin, surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Berarti maknanya qad jama' Allah khairati dunya wal akhirah bittaqwa. Kalau orang itu ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia dan di akhirat, ini kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang bisa takwa bila mana orang itu mengerti ilmu agama. Dan ilmu agama bisa dipelajari bila mana orang belajarnya di pondok pesantren. Maka supaya putra-putra panjenengan dipondokkan di pondok Harapan Arisalah. Pondok apa? Harapan Arisalah, diramaikan.
Lajeng setelah anak dipondokkan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, namun pasrah itu, tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar, ya, dengan usaha. Terus dengan doa. Terus dengan husnudzon billah, husnudzon kepada Allah. Lah kita husnudzon kepada Allah itu merupakan kewajibannya. Misalkan saja orang mondokkan anak, lantas dia ragu, rizkinya nanti bagaimana? Ini namanya kan suudzon billah. Masa Allah memberikan rizki tidak mampu kepada hambanya? Ini berarti kan suudzon billah. Adapun suudzon billah itu minal kabair, termasuk dosa besar. Suudzon kepada orang mukmin saja berdosa. Suudzon kepada ulama saja berdosa, apalagi suudzon kepada Allah. Jadi Allah Ar-Razzaq, ya. Allah yang beri rizki, Allah Al-Wahhab, Al-Alim, Al-Latif, dan seterusnya. Nah, orang tawakal kan mulia. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Jadi orang tawakal itu kan contohnya kan demikian. Orang misalkan saja, orang tidak paham tentang mobil, akan beli mobil. Terus ada orang yang menawarkan diri, ya, secara cuma-cuma. Sudah panjenengan saya uruskan beli mobil, saya pilihkan supaya dapat mobil yang baik. Nah ini kalau orang tidak mau pasrah itu kan orang blow on namanya, orang bodoh. Ada orang yang menawarkan dirinya, dia mau menjadi wakil untuk dipasrai secara gratisan, terus dia tidak mau, ini kan bodoh. Maknanya kalau orang tidak tawakal kan bodoh. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Oleh Allah akan dicukupi. Jadi orang tawakal kepada Allah itu, seolah kita kan mewakil Allah sebagai wakil, kan demikian. Berarti kan mulia maknanya. Setelah anak itu dipondokkan, maka dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kiai dua, ya, namun saya tidak sebut namanya. Yang satu, maaf, anaknya dididik di umum. Namun kita bukan berarti anti terhadap pendidikan umum, tidak, ya. Silahkan orang jadi dokter, silahkan jadi insinyur, silahkan, namun dengan catatan fardul ain digugurkan. Ngerti toharoh, ngerti istinja, ngerti wudu, sholat, ngerti tentang masalah darah, ya, nifas, haid, istihadah, dan lain-lain. Yang satu disekolahkan, yang satu dipondokkan dan dipasrahkan kepada Allah. Maka yang jadi itu loh, yang jadi mulia, yang dicukupi oleh Allah, yang dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak dipondokkan lantas dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu orang mondok itu ada ujian-ujiannya, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, ini oleh Allah diberi musibah, diuji. Sabar apa tidak, ridho apa tidak. Maka santri itu kan biasanya kan diuji, ya. Tidak-tidaknya santri kan pernah gudikan, ya, gatel. Kalau santri tidak pernah gatel, seolah tidak sah menjadi santrinya. Santri kadang gatel, kadang sakit. Dan orang yang mondokkan anak, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua meseli, ya, ngirimi oleh Allah diganti, dimudahkan rizkinya. Ada sebuah cerita, ya.
Ada sahabat matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara saya ibadah ngaji kepada panjenengan, terus dia yang membiayai. Apa kata Kanjeng Nabi? Kamu sebab dimudahkan rezekimu oleh Allah, sebab kamu memberikan nafkah atau membiayai saudaramu yang mengaji tadi. Itu maknanya orang tua yang mondokkan anaknya ini rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada orang yang mengatakan maaf. Kalau orang tua itu mensekolahkan anaknya, ini kadang-kadang nyewakan sawah, jual sawah ya. Namun kalau orang itu mondokkan anak, malah bisa nyewa sawah, malah bisa memberi sawah, memberi tanah. Jadi orang tua yang mondokkan anak, ini rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas. Sebab amal bila tidak ikhlas ini tidak ada artinya. Ya hudur rahimakumullah, jadi para yang diwisuda ya, ilmu supaya diamalkan, diajarkan. Dengan demikian kalian akan menjadi mulianya. Sebab ilmu ketika didapat, maka yang mempunyai ilmu wajib mengamalkannya dan wajib mengajarkannya. Sebab al ilmu wabalul li sahibih idza lam ya'mal. Ilmu itu bila mana tidak diamalkan, maka akan merusak kepada orang yang mempunyai ilmu. Jadi konsekuensi orang yang mempunyai ilmu itu ilmu supaya diamalkan, ilmu diajarkan ya. Wa minal amal bil ilmi, setengah dari mengamalkan ilmu yaitu mengajarkan ilmunya, mulang. Ya hudur rahimakumullah. Jadi prinsipnya yaitu orang mempunyai ilmu itu ya supaya mulia di dunia wal akhirah. Dan orang istighfar dengan ilmu itu jangan diputus ya, jangan diputus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilina ila ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia itu oleh Allah dijadikan sebagai bentuk. Satu dikembalikan ke seburuk-buruknya bentuk. Misalkan wa minkum ma yuradu ila adzal umri, orang nanti akan pikun. Seburuknya bentuk, orang sudah tua atau tidak Islam, tidak iman. Kecuali yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walahum ajrun ghairu mamnun, orang yang demikian akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Dan orang yang demikian akan ditempatkan di surga. Ayat ini tafsiri oleh mufassir, oleh Imam Nawawi. Kalau orang itu mudanya, waktu sehatnya, mempunyai kebiasaan, mempunyai wazifah yang diistiqomahi, mengaji atau mulang, atau sholat jamaah misalkan saja, atau hadir di majelis kebaikan-kebaikan. Ini bila mana orang itu ma'dzur, uzur, sudah tua, atau sakit atau pergi, maka orang tersebut akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Inilah supaya kita mempunyai wazifah kebaikan-kebaikannya, mencari ilmu minal mahdi ila lahad, mencari ilmu itu semenjak kecil sampai meninggal dunia, dengan arti bagi anak kecil yang mempunyai ilmu untuk kehidupan masa depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah, dana itu bermakna tawadhu'a bisa andap asor, atau dana bermakna hasabah, orang yang mau introspeksi kepada dirinya, mau evaluasi terhadap amal-amalnya atau yang dibuat, dan dia beramal untuk setelah mati. Jadi artinya yaitu kalau orang itu
Waktu sehatnya itu misalkan saja mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, misalkan istighol bil ilmi atau ngaji atau mulang, ini bila mana meninggal dunia maka matinya mati syahid, derajatnya dekat dengan para nabi. Wala tahsabanna alladziina qutiluu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan sampai menyangka orang yang dibunuh fisabilillah meninggal dunia. Bal ahya'un bal hum ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan oleh Allah dibebungah, diberi rizki. Namun kita tidak ngerti bagaimana kehidupannya. Ini komentar ulama ya, komentar ulama. Orang mati syahid itu kan kemuliaan dengan jalan pintas. Misalkan saja orang baru masuk Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum sholat, belum puasa, terus perang. Ini kan matinya kan mulia, mati syahid. Sehingga sahatul Fir'aun amanah bi Rabbi Musa wa Harun terus dibunuh oleh Fir'aun, belum sholat, belum ibadah, ini kan menjadi mulianya. Mati syahid itu mati yang bisa diraih dengan jalan pintas. Namun nanti ada syahid akhirat ya, orang mati ketika bepergian, tolabul ilmi atau melahirkan. Lah orang yang paling mulia itu mati syahid, syahid akhirat, memperjuangkan agama Allah. Kalau dalam konteks sekarang fisabilillah. Lah orang yang mati syahid itu bisa dilakukan oleh siapapun. Misalkan orang baru masuk Islam, kalau mati syahid menjadi mulianya. Namun kalau orang menjadi ulama, menjadi orang alim, tidak cukup belajar 1 tahun 2 tahun. Membunuhkan belajar, mondok 10 tahun, 15 tahun. Ya. Maka ulama itu derajatnya lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Besok ditimbang darahnya orang mati syahid dan mangsinya ulama. Ini masih berbobot mangsinya ulama. Sebab orang bisa mengerti pahalanya orang berjihad sebab ulama. Orang bisa sholat sebab ulama. Orang bisa puasa sebab ulama. Orang hajinya sah, umrohnya sebab ulama. Jadi artinya ulama itu derajatnya di atas para syuhada. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi bagi orang tua pun ini, walaupun kalian mondokkan anak, supaya kalian juga ikut mondok ya, dan arti ngaji di kiai setempat dan lain-lain. Jadi artinya yaitu orang mencari ilmu itu untuk kemuliaan fid dunya wal akhirah. Nanti kemuliaan ada jalan pintas ya, misalkan seperti tadi orang jihad. Juga apa yang dikatakan oleh Imam Junaid rahimahullah, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qala amalu wa ilmuhu. Ada 4 perkara yang menjadikan orang itu derajatnya mulia. Walaupun ilmunya sedikit, walaupun amalnya sedikit. Satu ya al-khilmu ya, al-khilmu aris. Khilmu itu tidak mudah terpancing ya, tidak mudah marah. Tidak mudah emosi. Tidak mudah tergesa-gesa mengambil tindakan, itu khilmu. Kedua yaitu tawaduk, mau andap asor. Mau andap asor. Orang ingin mulia itu harus andap asor. Kanjeng Nabi mulia oleh Allah ditekankan untuk tawaduk. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Kanjeng Nabi saja oleh Allah disuruh tawaduk kepada para sahabat. Tawaduk itu merasa asor ya. Namun tawaduk pada tempatnya, Jangan terus nanti tawaduk ada orang non muslim dicium tangannya gitu. Itu kan merendahkan agama. Tawaduk ada tempatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu darajat, orang yang tawaduk ini angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ingin mulia harus dengan tawaduk. Namun ada tawaduk ada tempatnya. Saya katakan repot ya. Ada pejabat non muslim atau penguasa non muslim disurbani terus datang di desa tangannya diciumi, ini kan
Tidak boleh ya, tidak boleh. Itu tabatu. Ketika itu sahak loman, ya, sahak loman. Dengan apa yang dimiliki loman, dengan ilmunya dia mengulang, mengajarkan ilmunya. Kiai itu kan loman, mengajarkan ilmunya. Dengan hartanya dia loman. Dengan badannya misalkan loman, membantu orang lain, ro'an, dan lain-lain. Mengangkat barang orang lain. Terus yang keempat yaitu husnul khuluq, husnul khuluq. Budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Orang itu bisa diterima di tengah-tengah keluarga harus dengan husnul khuluq dan akhlakul karimah. Orang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat harus dengan akhlakul karimah. Jadi orang itu bisa diterima oleh masyarakat harus dengan akhlakul karimah. Tentu maknanya luas ya, maknanya luas. Coba ya. Kanjeng Nabi oleh Allah diperintah wasawirhum fil amr. Kanjeng Nabi itu di dalam memutuskan suatu perkara oleh Allah disuruh musyawarah. Musyawarah itu melegakan kepada orang lainnya. Tidak otoriter ya. Tidak otoriter. Orang mengemban pesantren ini harus musyawarah. Membungahkan kepada yang lain, bukan diktator, bukan otoriter. Orang berorganisasi pun juga dengan musyawarah. Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Perkaranya sahabat itu diputuskan dengan musyawarah. Jadi orang itu mengemban pesantren harus musyawarah. Begitu mengemban Nahdlatul Ulama harus musyawarah. Bukan putusan pribadi otoriter, bukan. Sebab musyawarah itu sunnah. Musyawarah sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada Kanjeng Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun oleh Allah diperintah musyawarah. Sahabat itu adil semuanya. Namun oleh Allah diberi hidayah dalam memutuskan perkara itu musyawarah. Wa amrum syura bainahum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Bila mana kamu sekalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, maka kamu akan sesat. Jadi artinya bila mana seorang tokoh dalam memutuskan kebijakan-kebijakan itu dengan otoriter, dengan semaunya sendiri, yaf'alu ma yasa, tidak bermusyawarah, maka akan rusak, maka akan hancur. Sebab meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pondok harus dimusyawarahkan. Betul mengemban organisasi juga harus musyawarah dalam putusan-putusan. Itulah kami sampaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liridailah wa liqada'il hawaj wa lijabil masyaidah fil mustajabah qalbi wa qubus. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Jadi orang mondok ya harus dibetah-betahkan ya, orang tuanya juga harus betah-betahkan. Kadang tersyok-syok, dapat didorong ya, didorong semua mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'zimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih al-Marqab al-Khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sahha wal mu'afata ad-daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali alinar. Allahumma kfina bihalalika an haramika baghnina bi fadlika man sibak. Allahumma aslih data bainana wa alif baina qulubina wahdina sabila salam wa najjina minadh-dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa inna bis salihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma'na fi hadzal mad'aj waj'al hadzal mad'an nafi'an mubarakah. Allahumma barik lana fi ma'hidina ya Allah. Allahumma ij'alna wa man sakana fi hadzal mad wa man wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa man aksana ilaina wa man ahabana fillah wa man awsana bidu'a min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin wahsurna wa yawm fi zumrati ibadika sholihin tahta liwa'ihi fil jannah. Allahumma faqihna wa yawm fiddin walimna. Allahumma rizukna wa iyam ziyadatan fiddin wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa satan fil rizki wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina wa lin futuhal arifin. Allahumma rzuqna wa yam ilmal awwalin wal akhirin fahman nabiyyinal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ansurna ya alaina wa rahmataka ya dzal. Rabbana alimna min ladunka ilmah ya Allah. Allahumma rzuqna wa iyam ziyadatan fiddin wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa satan fil rizki wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim. Rabbana barik lana fima razaqtana wa qina. Rabbana barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fima indal maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa laniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana fa'tina sulana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila yubasiru qulubana wa yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta wa ridha bima qasamta lana ya dzal jalali. Allahumma awsil ma qara'nahu minal fadl. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alna jannah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir qabrahum. Allahumma wasi' barik fi qabrihim. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufran. Allahumma irfa' darajatin fil jannah. Allahumma ajirna wa yahminan nar. 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 Allahumma adkhilna wa iyyahum al jannah. 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 Allahumma adkhilna wa iyyahum al jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa tiyatahum wa asrarahum wa anwa'ulumahum. Allahumma inna nasruka wa natawajjilika bi nabiyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatin hadilu tuqdalana. Allahumma
wasafina fi anfusina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana taqabbal du'ana yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulliha liminal ahwali muqaddam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'ah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'ah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'ah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim bisil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya selawati bil qulub ya supaya hatinya baik, meripatnya awas, sehat, zahiran wa batinan ya. Ini faedahnya. Maula ya sholli wa santaiman abada ila akhirih. Ini ceritanya. Kata orang tua saya Al-Mahfuz Kiai Marus Ali, Kiai Abdul Wahab Hasbullah ya. Waktu mukim di Makkah, waktu itu Saudi masih belum kaya ya. Ini akan pulang kerepotan, tidak ada bekal, tidak punya sangu, terus membaca Maulaya sholli wa sallim daiman abada ila akhirih, terus ada yang ngongkosi dan ongkosnya lebih-lebih. Ini di Qadhil Hajat. Juga sallallahu rabbuna ala nuril mubin, ini untuk kesuksesan, untuk ngopeni santri atau masyarakat juga. Kalau kata orang tua saya untuk kesuksesan ya, nuril mubin, kata Al-Mafrah Kiai Marzuki dari Kiai Ma'ruf Dunglu untuk ngobani santri, untuk ngobani masyarakat. Ini saya ijazahkan qabilna.
Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.